Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Kecamatan Dempo Utara, Pagarakan Dempo Utara ya, Pagarakan Utara yang kami hormati, Ibu Camat atau Ibu Wakil yang sempat hadir yang kami hormati, dan seluruh ibu-ibu yang sempat hadir pada siang ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kita, menjaga iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada siang ini bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur siang ini kita selalu berusaha untuk menjadi seorang yang abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nilai syukur itu Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah, selalu ikhlas, selalu amanah, dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari selalu kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih sibuk nyari-nyari ayatnya? Nah, kita dengarkan sambil ya. Ya. Aku hari ini kita santai deh. Aku balik tadi jam 12 mengisi hikmah berkawin nanti tanggal lengkap. Ya. Sebelum maghrib harus di desa Pagar Dewa caranya. Siang ini kita santai Pak. Halo. Oh. Ya. Belum fokus. Aku ingin menyampaikan satu hadis. Catat, ini pokok, judul pokok kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un haqqa 'ala Allah alla yudkhilakumul jannah." Nah, catat. Ada 4 kelompok manusia, ini. Ada 4 kelompok manusia yang Allah haramkan masuk surga. Itu judul kita hari ini. Ya. Arba'un haqqa 'ala Allah alla yudkhilakumul jannah. Ini hadis Nabi. Ada 4 kelompok atau ada 4 golongan manusia yang Allah haramkan masuk surga. Nah, bayangkanlah mau diharapkan. Lemak dikasih tahu sebenarnya oleh Nabi kuncinya. Pertama, catat. Kalau sempat tuntas hari ini, alhamdulillah, amidah lain waktu. Siapa orang yang pertama yang diharamkan masuk surga? Nama mudmin khamrin, orang yang gemar minum minuman keras. Nah, catat dulu. Minum arak. Dan yang kedua, yang pertama, orang yang gemar minum minuman keras. Ya. Kelompok kedua yang Allah haramkan masuk surga, wakilur riba. Apa itu? Orang yang suka makan harta riba. Tahu riba? Nganak ke duit. Tahu nganak ke duit? Ngambur ke musim. Tahu nganak ke musim? Kepengin kaya tak galak begawi. Punya duit diamburkan. Minjam ke duit, balik duit. Itu riba. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, orang yang Allah haramkan masuk surga.
wakilun lil yatimi bi ghairi haq, orang yang gemar memakan harta anak yatim tapi tidak jelas alasannya digunakan untuk apa. Ya. Sudah berapa? 3. Yang keempat, da'akul walidain, seorang anak yang tidak pernah berbuat baik atau durhaka kepada kedua ayah dan ibunya. Anak durhaka. Nah, pergolongan ini yang Allah haramkan masuk surga. Ada berapa, Bu? 4. Insyaallah selesai hari ini ya. Kelompok pertama kata Nabi, orang yang diharamkan masuk surga, mudmin khamrin, orang yang gemar minum minuman keras. Ya, yang buka Quran ada terjemahannya, Al-Maidah ayat 90. Bisa bantu? Buka. Ya. Tidak apa-apa maju. Bantu dulu bacanya. Yang ada Quran terjemahannya. Al-Maidah 90. Ketemu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah atau perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Semuanya coba ya. Jadi kelompok yang pertama yang Allah haramkan masuk surga, mudmin khamrin, orang yang gemar minum minuman keras. Al-Maidah ayat 10 ayat 90 ini simak sama-sama. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, mengandung nasib untuk berhala, semuanya itu adalah perbuatan setan. Nah, kalau kita tidak ingin termasuk mengikuti perbuatan-perbuatan setan, kalimat akhir ditutup dengan kalimat fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi oleh kita agar kita terhindar dan termasuk bagian orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kalau ngomong itu memang harus ada dalil. Jangan ngarang, kalau ngarang sesat gitu. Nah, jadi orang yang pertama yang diharamkan masuk surga adalah kelompok manusia yang suka minum minuman keras. Yang paling banyak ini laki-laki. Anak-anak muda ngumpul pinggir jalan minum yang merek kopi miring, whisky dan sebagainya. Ya. Gambarannya seperti ini. Ada sahabat menghadap Nabi, "Ya Rasul, kalau orang yang beriman, artinya orang Islam ya Rasulullah, dia minum minuman khamar, artinya dia suka mabuk-mabukan, apa dia termasuk orang yang beriman?" Kira-kira, Bu? Tidak. Karena ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maksud Allah itu kalau kamu termasuk orang yang beriman, jauhi judi, jauhi minuman keras, jauhi menyembah berhala, karena itu adalah perbuatan setan. Penasaran sahabat menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, kita kan beragama Islam, kita kan orang yang beriman, lalu apa hukumnya kalau kita minum minuman keras?" Lalu Nabi mengambil, ibarat bahasa kita ngambil spidol. Dibuatlah 2 lingkaran oleh Nabi, 2 lingkaran bundar.
Lingkaran pertama kecil, ditulislah di situ Islam. Kemudian lingkaran kedua agak besar, lingkaran kecil di tengahnya. Lingkaran besar itu namanya iman. Artinya ketika orang itu minum minuman keras atau minum minuman yang memabukkan, dia keluar dari lingkaran yang besar. Artinya dia tetap beragama Islam, tapi tidak tercatat orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, Bu ya, paham? Apalagi di rumah. Udah nggak apalkannya habis maghrib? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yakin apa? Apalagi kalau membacanya diulang-ulang sampai 100 kali, apa lewat? Cuman kita ini malas ngapal. Godaan tubuh memang belajar itu berat. Apalagi zaman canggih. Baru nak buka HP, WA bunyi. Baru nak buka HP, ada yang nelpon. Jadi kuncinya tutup dulu media kalau kita belajar. Aku kasih tahu rahasia saya belajar. Itu orang tua aku masih hidup. Saya sejak SMP sampai hari ini, dimanapun tugas, dimanapun perjalanan dinas bahasa kita, dimanapun tinggal, kalau bangun subuh pasti mandi. Ya. Sholat sunat 2 rakaat, baru buka kitab yang harus dipelajari sampai jam 6 subuh. Itu waktu yang paling enak kita belajar. Lah bangun tidur, badan sehat, ya kan? Jam 6 selesai, nak ke kantor, nak ke sawah. Yang paling enak itu di waktu subuh. Ya. Itu waktu yang sangat enak. Jadi orang yang gemar minum minuman keras, Allah haramkan masuk surga. Pak Ustadz, apa yang dimaksud minum minuman keras? Apakah cuma arak saja? Tidak. Al-khamar umul khaba'is. Minuman keras itu adalah induk atau ibu atau bapak dari seluruh kejahatan. Artinya sesuatu yang kita makan kalau menimbulkan kita mabuk, hukumnya haram. Contoh, sana minum minuman keras, minum kopi kalau kebanyakan mabuk, haram. Minum air putih lah kebanyakan bernapas supaya lagi lah sempit, haram. Jadi setiap sesuatu yang berlebihan yang membuat kita mabuk, hukumnya haram. Terlalu cinta dengan dunia, mabuk, haram. Itu. Jangankan minuman keras, air putih saja kalau sudah kebanyakan sehingga membuat kita sulit bernapas, mabuk, hukumnya haram. Jadi yang dimaksud haram itu adalah setiap sesuatu yang kita makan berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kita mabuk, itu hukumnya haram. Ada sebuah kisah. Dulu ada orang alim. Ada seorang ulama yang sangat alim. Saking alimnya, bahasa kita dia ini dari kecil tidak pernah berbuat salah dan dosa. Suatu saat mendirikan sebuah pendidikan atau pondok pesantren. Anak muridnya banyak. Kemuliaan anak muridnya karena takwa kepada Allah bisa berjalan di atas air. Bayangkanlah, muridnya ini, apalagi gurunya tadi, muridnya lagi bisa berjalan di atas air, apalagi guru. Seorang guru yang amat bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, makanya hati-hati Bu. Kalau ada orang alim, iblis itu sibuk menggoda. Sibuk. Makanya maaf nih ngomong kami ini ya, berat ujiannya Bu. Pendakwah itu seperti kata Ustaz Sauki itu berat. Baik dipuji, salah dikit dihina. Ya. Saya media berapa kali di hiker. Ini nasional langsung live. Ya, jadi ada orang alim, anak muridnya banyak di majelis, jangankan orang gurunya, muridnya karena mulia bisa berjalan di
atas air, saking dekatnya kepada Allah. Suatu saat iblis ini iri kalau nengok orang alim, diujinya. Turunlah iblis. Kebenaran orang yang alim tadi, ibarat kita dia punya pondok pesantren, punya masjid yang besar. Jadi imam tetap karena sebagai seorang guru. Iblis turun ke dunia, berubah wujud menjadi seorang ulama, seorang kiai yang musafir. Nah ini, ya. Suatu saat iblis ini masuklah di masjid kiai yang mulia ini tadi. Ya. Kiai yang mulia tadi sholat berjamaah imam. Habis imam berzikir dan berdoa. Iblis yang berubah wujud tadi sebagai seorang kiai tadi, pendatang baru, sholatlah ibarat bahasa kita di pojok tanah, tapi ikut berjamaah. Usai berzikir bersama, usai berdoa bersama, murid sudah semuanya pulang. Murid-murid guru tadi, gurunya belum. Ditoleh oleh gurunya imam tadi, guru ini tadi yang mulia tadi, ada seorang pendatang baru bahasa kita. Padahal itu tadi iblis merubah wujud. Iblis tadi merubah wujud, sholat berjamaah, dia berdoa kepada Allah sambil menangis, mencucurkan air mata. Ya. Penasaran guru ini tadi, karena dia setiap berdoa tidak pernah menitiskan air mata. Kenalanlah ibarat bahasa kita ditanya di mana, aku ini seorang musafir, kebenaran singgah dan sholat berjamaah di sini. Ditanya, kenapa kamu bisa sholat berjamaah di sini, berzikir dan berdoa sangat khusyuk, kata imam ini tadi, sampai meneteskan air mata. Saya berdoa berzikir kepada Allah yang membuat saya istilahnya bercucuran air mata karena masa laluku aku banyak berbuat salah dan dosa. Hari ini aku berusaha untuk dekat kepada Allah. Makanya setiap kali saya berdoa dan berzikir kepada Allah, terbayang dosa-dosa dulu yang kulakukan. Itulah yang menyebabkan diriku kapan berzikir dan berdoa sambil menangis. Ngomong dengan imam ini tadi. Karena imam ini kapan berzikir, berdoa tidak pernah nangis, karena memang tidak pernah berbuat salah dan dosa dari kecil. Oh itu rahasianya kata imam, makanya kamu nangis berdoa. Iya kata iblis ini tadi, dia tidak tahu bahwa itu iblis berubah wujud. Jadi kata imam, kalau saya ingin berdoa dan berzikir agar supaya netes air mata di hadapan Allah, aku ini harus berbuat salah dulu, kemudian tobat. Nah, itu bahasanya. Supaya kapan berzikir berdoa ingat dosa-dosa dulu. Iya kata iblis tadi, memang harus itu. Tapi kan berbuat salah katanya dosa, betul. Mak ini baik kata iblis tadi. Kau berzina baik dengan wanita yang kau cintai. Oh, zina dosanya besar. Kalau dah kalah berzina itu bayi bunuh baik. Membunuh pun dosa besar. Mikir kiai yang polos ini tadi bu ya, berzina besar, bunuh wong besar. Apalah yang kira-kira ringan dosanya? Ada kata iblis yang ringan. Yang cuma dirimu yang kena. Kalau bunuh orang lain dosa, orang lain yang rugi, hilang nyawa, kita pun berdosa. Kalau berzina juga seperti itu. Ada dosa yang sangat ringan kata kiai iblis yang berubah wujud tadi. Apa itu? Khamar, minum-minuman keras. Pikir-pikir ringan menurut kiai ini tadi kan. Singkat cerita, ulama kiai yang polos ini tadi bu, dia berpikir dosanya ringan kalau minum minuman keras paling mabuk. Dah minum, selesai diminum hilang ingatan mabuk. Setelah mabuk wanita dizinai, bayi dibunuh, akhirnya dia sadar dalam keadaan kafir. Makanya menurut Nabi al-khamar umul khaba'is, minum-minuman keras yang memabukkan adalah ibu dari segala awal dosa. Paham bu? Kelompok pertama tadi apa? Siapa yang Allah haramkan masuk surga? Orang yang gemar minum minuman keras.
Quran surat berapa? Al-Maidah ayat 90. Dah, singkat baik. Yang kedua, kelompok kedua orang yang Allah haramkan masuk surga. Siapa? Siapa? Coba buka Ali Imran 130. Ya. Sama buka Al-Baqarah 275. Gantian bacanya. Terjemah ke langsung baik. Ya. Temu. Coba baca bantu. Ali Imran 130. Ya, coba. Yang ada terjemahan, bawa. Coba ibu tadi yang ada terjemahan, bisa maju, tidak apa-apa ini kalau dibantu ustazah. Ya. Coba baca. Tidak apa-apa. Kalau tidak sampai, tidak apa-apa. Nah, baca dulu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, coba beralih ke Al-Baqarah 275. Baca. Al-Baqarah 2 surat itu tentang riba. Yang lain siap-siap untuk yang ketiga tentang Quran surat Al-Maun ya. Nomor 275. Coba baca. Siapa yang bantu? Ya. 275.
130 Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan riba yang berlipat ganda. Jadi orang-orang yang memakan harta riba, artinya riba itu nganakkan duit, ngambur musim, minjamkan duit 1 juta, balik 1.300.000, ya, itu riba. Dan musim ujung tahun nunjuk beras 10 kilo beras balik kawin lebih dari itu nilainya, itu riba. Nah, gambaran orang-orang yang suka makan harta riba Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 275 itu. Jadi orang yang suka makan harta riba nanti di hari kiamat dia berdiri susah seperti orang yang kerasukan setan. Orang yang makan harta riba itu seperti orang yang kesurupan. Nah, bayangkanlah, itu di akhirat nanti. Jadi orang yang suka makan harta riba ketika di hari kiamat nanti tegak saja susah. Dia seperti orang yang kerasukan setan, orang yang kesurupan. Karena dia menganggap riba itu sama seperti jual beli. Padahal wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan berdagang, Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan perbuatan riba. Paham ya? Jangan lagi ditanya hukumnya, Ustaz, apa hukumnya uang menggunakan duit? Nah, ini hukumnya. Ketemu dalam ayat ini. Tapi kalau selama ini kita melakukan perbuatan riba karena anggaplah kita tadi terjerumus tidak tahu hukum, bukan menjadi orang yang beriman Islam tapi tidak beriman, ya kan? Selama ini kita kaya, harta kekayaan kita dari riba. Tiba-tiba begitu habis ikut majelis taklim hari ini, baca ayat ini, balik kita berubah. Allah ampuni dosa-dosa ibu yang dulu. Itu dalam ayat ini. Tapi kalau sudah dikasih peringatan, kata Allah, oh ini riba, hukumannya haram, masuk neraka, lah dikasih tahu, masih diulangi lagi. Apa kalimat ayat selanjutnya? Penghuni neraka yang sangat kekal. Tapi kalau kita bertobat kepada Allah, walaupun selama ini kita melakukan perbuatan riba, tapi kita sadar ingin bertobat kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Insyaallah Ali Imran 132. Jadi orang yang bersegera memohon bertaubat kepada Allah, orang yang bersegera bertaubat kepada Allah, jaminannya Allah siapkan surga yang luasnya terbentang antara langit dan bumi. Luas. Disediakan bagi orang-orang u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas di situ? Ya. Artinya dalam ayat 275 Al-Baqarah itu, kalau selama ini kita mencari kekayaan karena menganakkan uang, karena riba, karena sudah ikut pengajian hari ini, sadar. Ketika sadar dan tidak mau mengulanginya lagi, Allah ampuni semua kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ibu pura-pura tidak tahu, maka akan menjadi penghuni neraka yang sangat kekal. Paham di situ, Bu? Tahu riba tadi? Quran surat berapa? Ali Imran 130, catat. Al-Baqarah 275. Cukup ya, dasar hukumnya di situ tentang riba. Jangan lagi dicari dalil pembenaran. Kalau Al-Quran sudah berkata, tidak bisa didalilkan lagi, Bu. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, tidak bisa dibantah kedudukannya. Kalau kata Allah itu yang dipanggil orang yang beriman, kalau kamu ingin termasuk orang yang beriman, berhenti.
Tapi kalau tidak mau termasuk golongan orang yang beriman, ya teruskanlah dakwah. Nah, itu maksudnya ya. Paham? Bu? Ke depan belilah Al-Quran itu yang agak besar beserta terjemahannya. Biar tidak ikut pengajian bersamaku dengan ustaz-ustaz yang lain, bukan. Ya. Kalau tidak bisa hadir bersamaku, saya insya Allah kalau di Palembang setiap Jumat malam Sabtu itu live kajian tafsir Quran Surat Al-Hadid Masjid Darul Falah dekat bandara setiap Jumat malam Sabtu pada Isya. Tapi melalui Facebook Ummul Mukminin, cari dari situ Facebooknya Ummul Mukminin khusus kajian dakwah. Sudah berapa kita bahas? 2. Yang ketiga apa? Orang yang diharapkan masuk surga. Yang ketiga, wakilul lil yatimi bi ghairi haq. Nah, kelompok yang ketiga orang haramkan masuk surga. Orang yang memakan harta anak yatim tapi tidak jelas alasannya digunakan untuk apa. Ya. Coba baca Quran surat Al-Maun. Ketemu? Bantu lagi, Bu. Quran surat Al-Maun juz 30. Ya, Al-Maun. Lah terakhir-akhir. Ya, catat. Lemah dicatat, balik lagi diulangi lagi, ya. Nanti aku edit apa yang sampaikan hari Pak di YouTube, cari di YouTube-nya Ustaz Herwansa Sarjana Sosial Islam keluar ya. Banyak. Ketemu Al-Maun? Ya. Sedikit, Bu. Paham di situ? Ara'aital ladzi yukazzibu bid. Celakalah orang-orang yang biddin, orang-orang yang beragama. Nah, kita ini orang yang beragama Islam. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Celakalah orang-orang yang beragama. Siapa orang yang celaka? Terus ayat 2 sampai terakhir, itulah orang yang celaka. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardi, mencaci maki, jahat terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau membantu dan memberi makan anak-anak yatim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat seperti ini, kata. Artinya orang yang beragama, kita ini orang yang beragama, kita sholat tapi kita jahat kepada anak yatim, tidak mau memberi makan, bersedekah, berinfak kepada anak yatim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat seperti ini. Artinya, walaupun kita sholat taat, walaupun kita orang yang beragama,
Tapi kita jahat kepada anak-anak yatim. Apalagi memakan harta anak yatim yang tidak jelas alasannya kita gunakan untuk apa. Jadi pejabat pemerintah disuruh ngurus raskin, tidak sampai kepada anak-anak yatim. Keluar duit kalau banyak dapat, hati-hati. Ya. Jadi Basnas, Badan Pengelola Amil Zakat, menyalurkan bantuan bukan kepada orang yang berhak menerimanya, justru keluarga yang tidak pantas untuk dibantu. Hati-hati. Jadi panitia amil zakat yang seharusnya diberikan kepada orang yang 8 mustahik menerima, tapi tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi dalam surat Quran surat Al-Maun ini, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kata Allah, celakalah orang-orang yang beragama. Siapa orang yang celaka? Fawailul lil musallin. Orang itu sholat, kata Allah, sholatnya taat, sholatnya dijaga, tidak pernah tinggal, tapi dia celaka. Kenapa yang membuat dia celaka? Makanya pernah aku sampaikan, saudara kita 40 ke kanan kalau di rumah, 40 rumah maksudnya ke sebelah kanan dari rumah kita, 40 rumah sebelah kiri dari rumah kita, 40 rumah ke depan dari rumah kita, 40 rumah ke belakang dari rumah kita, itu saudara kita. Artinya dalam lingkaran 40 ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, kalau ada orang yang miskin, yatim piatu, kita lebih punya harta, berhak untuk dikeluarkan haknya. Ya, berhak untuk dikeluarkan. Paham? Makanya Nabi ingatkan seperti ini dalam etika bertetangga. Iza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Nabi ngajarkan kita cara bertetangga. Iza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu masak sayur, Bu, banyak-banyak kuahnya, kata Nabi. Walaupun mungkin cuma ikan asin sikok, kuahnya banyakin. Wa ta'ahad jironaka, bagi tetanggamu. Walaupun cuma dapat kuahnya banyak, supaya bisa merasakan. Lakeruan tetangga sebelah kanan, sebelah kidau, jeung miskin, yatim piatu, bapang mati, endong mati, kita berduit tiap hari goreng ikan asin. Wanginya sampai ke rumah yang miskin, nganter lidah. Maka orang yang seperti ini, fawailun lil musal, celaka hidup. Paham? Makanya Nabi ingatkan, orang yang gemar membantu orang yatim piatu atau seseorang yang sangat cinta dan mendidik, memberikan nafkah atau menyekolahkan anak-anak yatim, kata Nabi, sama seperti jari tunjuk dan jari tengah, sangat dekat denganku. Artinya kalau ibu nak menjadi dekat dengan Rasul, nah ini lakukan lagi. Jadi orang yang suka membantu anak yatim piatu, memberi makan atau mengangkat dia sebagai anak atau menyekolahkannya, maka orang yang seperti ini dekat denganku di hari kiamat nanti seperti tunjuk dan jari tengah. Walaupun dibuka tetap dekat. Itu kalau nak dekat dengan Nabi. Kita ini ada yatim, ada piatu. Yang dinamakan yatim itu seorang anak yang ditinggalkan meninggal ayahnya. Yang dikatakan piatu seorang anak yang ditinggalkan ibunya. Kalau yatim piatu ditinggal ayah, ditinggal ibu. Paham? Yatim tadi apa, Bu? Ditinggal piatu ditinggal yatim piatu ayah dan ibu. Tapi ada syarat. Kalau seorang anak itu sudah akil balik, sudah bermimpi, sudah mulai datang bulan, tidak yatim piatu lagi. Itu syarat. Apalagi yang malah pegawai lah, jadi pegawai negeri lah, PNS lah, guru, kan yatim piatu lagi. Paham nomor 3? Yang terakhir, kelompok yang terakhir apa ya?
Yang Allah haramkan masuk surga? Da'akul walidain. Kelompok keempat yang Allah haramkan masuk surga, da'akul walidain, seorang anak yang jahat kepada ayah dan ibu. Hati-hati Bu. Ridallaha fi ridal walidain wa sutullaha bi sutil walidain. Ridho Allah tergantung ridho ayah dan ibu. Murkanya Allah pun tergantung murkanya ayah dan ibu. Makanya kalau orang tua lama ngomong, ibu atau bapak itu walaupun semakin hari semakin tua, Al-Quran buruk. Ya, itu dipahami. Seorang anak yang jahat, yang tidak berbakti kepada ayah dan ibu, Allah haramkan masuk surga. Nah, jadi makanya kalau hari ini masih ada ibu dan ayahnya tua, renta, lah di kasur baik, ladang untuk beribadah. Satu rahasia saya kasih tahu. Nabi Musa alaihissalam, tahu Nabi Musa Bu? Tahu dah? Tahu dah Nabi Musa? Dari mana? Nabi Musa alaihissalam, suatu saat Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, ya Rob, tolong kasih tahu siapa sahabatku di surga nanti. Nah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, tolong kasih tahu siapa sahabatku di surga nanti. Itu doa Nabi Musa kepada Allah. Penasaran siapa orang yang akan menjadi sahabatnya di surga nanti. Allah mendengar doa Nabi Musa alaihissalam. Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, kau turun ke dunia, temui Nabi Musa. Sampaikan ke Nabi Musa, sahabatnya nanti di surga seorang lelaki pedagang daging di pasar. Penasaran Nabi Musa, apa keistimewaan lelaki ini sehingga akan menjadi teman Nabi Musa di surga nanti. Seorang laki-laki pedagang daging di pasar yang akan menjadi teman Nabi Musa di surga nanti. Hari berganti hari, penasaran Nabi Musa alaihissalam, dicarilah ke pasar laki-laki pedagang daging ini. Ketemu, ikut pulang ke rumah laki-laki. Nabi Musa ingin melihat keistimewaan laki-laki ini apa, sehingga Allah turunkan Jibril kasih tahu bahwa dia akan menjadi temannya di surga nanti. Ternyata Nabi Musa ikut ke rumah laki-laki ini. Habis pedagang daging ini tadi laki-laki, disisihkannya dikit daging tadi, batak balik, dimasak ibarat bahasa kita. Selesai dimasak di sayur, ternyata di rumah itu orang tua ibu dari laki-laki pedagang daging tadi sudah tua rentah. Bahasa kitanya lah di kasur balik. Setiap hari laki-laki ini berbakti kepada ibunya, masak, disuapin, diurusin, dimandikan ibunya ini. Setiap hari. Ya. Artinya apa? Ketika anaknya ini tadi nyuapi ibunya, Bu, ibunya berdoa, ibunya yang sudah tua renta ini. Selesai disuapin oleh anaknya, ibunya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa di surga nanti. Berkat doa ibunya, anak ini masuk surga. Makanya doaul walid, kata Nabi Muhammad, doaul walid, doa orang tua terhadap anak, kadoain nabiyyi li ummati, sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Makanya Bu, hati-hati doa ke anak tuh, yang baik tetap dikabulkan Allah, jahat tetap dikabulkan Allah. Jadi artinya apa dalam renungan ayat ini? Coba buka Luqman ayat 14. Lo mau ngomong nih, kalau ngomong ada sumber.
Yang sampingnya Al-Isra 23. Quran surat Luqman ayat 13. Ketemu? Ya. Ya, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa na'ala wahdahu wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayhi ila al-masir. Ya. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Shadaqallahul azim. Kelewat ibu tuh bacanya. Coba pahami lagi. Boleh Pak? Ya, ulangi. Diulangi. Ya, artinya tadi salah ibu baca. Dan ingatlah itu. Salah beda. Ayat 14. Ya, baca artinya ayat 14. Ya, maklum itu lalu terlewat, bukan salah, terlewat baca. Ya. Apa artinya? Coba baca bu artinya. Ya, ulangi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Betul. Ibu baca ayat 13, enggak apa-apa. Coba teruskan ayat 14-nya. Ya. Dan kami beringatlah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengatakan setelah mengandung dalam keadaan lelah dan terlapanglah tanpa dan menyakitnya dan usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Hanya kepada aku. Hanya kepada aku kembali. Ya. Siap-siap Al-Isra 23 habis ini. Quran surat Luqman ayat 14 ini. Halo. Quran surat Luqman ayat 14 ini berkaitan bagi seorang ibu, ya, yang merasakan ibu, bukan bapak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka. Betul? Ilayal kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, sembahlah Allah dan jangan cari Tuhan selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu, terutama ibu. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari, hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, ini kebenarannya ada di ibu-ibu yang sudah pernah hamil. Semakin hari semakin lemak dah badan. Seorang ibu, kata Allah, ketika dia hamil di atas kepayahan dan kesusahan. Nah, itu
hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, di atas kepayahan dan kesusahan. Betul lah, Bu? Ya, tidak perlu aku jelaskan, ibu yang merasakan. Ketika anaknya lahir, apa ya kalimat selanjutnya? Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika. Ketika anak lahir, dia menyusui anaknya lebih kurang 2 tahun, siang malam. Ketika bayi ingin disusui, ya. Itu gambarannya. Makanya di dalam ayat ini bagi seorang ibu taruhannya adalah sorga. Rasulullah menjelaskan di antara orang yang meninggal mati syahid, kata Nabi. Orang mati syahid itu pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Mati syahid. Yang kedua, al-gharib, orang yang tenggelam di lautan, naik kapal karam tenggelam, mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid, sahibul hadmi. Kita lagi berjalan, ada bangunan, cuma lagi buat bangunan, atau seorang tukang bangunan, lagi berjalan, bangunan ambruk runtuh, nimpa dia, mati syahid. Yang keempat, orang yang mati syahid, kata Nabi, seorang ibu yang melahirkan anaknya bertarung antara hidup dan mati. Begitu lahir anaknya ke dunia, ibunya meninggal. Allah jamin mati syahid. Tapi jangan diniatkan. Sudah dikasih tahu kalau melahirkan mati, berdoa mulai hari ini. Mati konyol. Ya. Makanya ayat Quran surat Luqman ayat 14 ini itu keistimewaan bagi seorang ibu. Ya. Ketika dia hamil, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, di atas kepayahan dan kesusahan, itu ibadah. Ketika anak sudah lahir, menyusui lebih kurang 2 tahun. Makanya kalau seorang anak yang jahat kepada ayah dan ibunya, Allah haramkan masuk surganya Allah. Paham, Bu? Terakhir kesimpulan. Suatu saat ja'a rajulun ila Rasulullah. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi. Renungkan ini. Ya Rasul, saya punya ibu dan bapak ya Rasul. Artinya dia ini punya orang tua, laki-laki menghadap Nabi. Kenapa kata Nabi? Orang tua saya ya Rasulullah, ibuku, begitu aku lahir ke dunia ini, saya tidak diterima sebagai seorang anak. Dibuang, dititipkan, dibuang di kotak sampah. Artinya dia tidak bertanggung jawab sebagai orang tua ya Rasul. Apakah saya harus berbakti kepada orang tuaku yang jahat seperti ini ya Rasul? Apa jawab Nabi? Nabi ngomong, andaikan kau potong daging 1/4 badanmu ini, kau berikan sebagai ungkapan jasa terima kasih kepada ibumu, walaupun dia jahat, tidak mengurusmu, tidak membesarkanmu, tidak mendidikmu dengan ilmu agama, tidak memberikan kasih sayang, tidak pernah mengakui dirimu sebagai anak, kau potong dagingmu sebagian, kau berikan ibu, ini dagingku sebagai ungkapan terima kasih karena kau telah melahirkan. Tidak ada nilainya bagi ada, walaupun orang tua jahat. Bahasa kitanya model ini, kata Nabi. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak pernah ada. Mantan ayah dan ibu tidak pernah ada. Artinya baik atau buruk, jahat ataupun tidak orang tua terhadap anak, kita sebagai seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua. Paham, Bu? Paham sampai sini? Nah, masih ada waktu 10 menit, insya Allah. Kalau ada yang